Kami mengundang semua untuk bangkit berdiri, puji kemuliaan nama Tuhan.
Bapak, agar semua menjadi berkat untuk setiap kami yang ada di sini Bapak. Bapak kami yang baik, kami percaya bersamamu denganmu Bapak, semua akan baik, semua akan terjadi yang terbaik untuk kehidupan kami Bapak. Waktumu yang terbaik untuk kami Bapak. Kami amini pujian ini Bapak. Yahweh Rafa, Elohim Sadai, Jire Adonai, Kau hadir di sini. Kiranya Tuhan memberkati kami, setiap kami di tempat itu, dengan berkat sehat, berkat iman yang lebih bertumbuh Tuhan, dan berkat yang kami perlu Engkau sediakan Tuhan. Campur tangan Tuhan dalam setiap hidup. Masih semangat memuji Tuhan? Ada suaranya nggak ya? Masih semangat memuji Tuhan? Puji Tuhan. Kita semua kembali bangkit berdiri untuk memuji memuliakan nama Tuhan dengan lagu Kalau Tuhan yang Mulia Pilihan.
kesaksian untuk yang menyaksikan kemurahan Tuhan di minggu ini. Kami persilahkan. Ada yang berulang tahun minggu ini? Yang bersuka cita hari ini, di minggu ini ada mau kesaksian? Yang tidak. Kami persilahkan untuk petugas pemilihan. Pujian wanita dulu. Kami persilakan yang wanita, mari ke depan. Kita mau jagoan. Kalau biasanya jelalatan gitu.
Tuhan, kau sampaikan Tuhan, tidak ketemu di rumah Tuhan, kita bersyukur dengan Tuhan. Tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar Tuhan sebagai daripada firman-Mu Tuhan. Kami telah melihat puji-pujian kepada Tuhan karena Engkau Tuhan. Di hati Tuhan, Tuhan Yesus, kami telah mendengar persembahan Tuhan, telah memberkati Tuhan berkat persembahan kami Tuhan. Tuhan Yesus berkata Tuhan akan memberikan, akan mendengarkan sebagai daripada firman-Mu Tuhan. Kerana berikan itu Tuhan, kedua kali hidup kami Tuhan, supaya kami Tuhan dapat Tuhan hidup dengan senang hati ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan segala dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom, haleluya. Puji Tuhan, hari ini banyak yang izin karena ada keluarga mereka meninggal dunia di Sukamandi. Jadi ada acara di sana, kebanyakan dari suku orang kita Tapanuli, Batak. Pada minta izin katanya ada acara kedukaan di Sukamandi dan berangkat itu jam 8. Jadi rombongan. Tetapi orang yang rendah hati itu kita akan belajar. Kalau saudara pernah tahu namanya harga, harga itu sesuatu hal yang harus kita bayar. Harga itu sesuatu hal yang harus kita bayar. Tetapi kalau nilai adalah sesuatu yang kita dapatkan dari harga yang harus kita bayar. Semakin mahal harga yang kita bayar, nilai atau value yang kita dapatkan semakin baik. Harga telur asin di Losarang misalnya 5.000 rupiah, di Haugris 4.500. Kenapa yang di sana Losarang lebih mahal 55.000? Karena harus pakai akomodasi transportasi untuk dikirim ke Haugris. Ada nilai yang harus kita bayar, ada value yang kita harus bayar, ada harga yang harus kita bayar. Demikian juga hidup ini. Kita semakin bernilai tinggi. Hidup ini adalah hal-hal yang bisa dinilai oleh Tuhan dan manusia sesama. Ada perumpamaan tentang aqua, saya jadi endorse ya. Ada minuman air mineral yang di warung dan yang di hotel beda nggak harganya? Beda. Yang di warung 4.000, 5.000 udah dingin, di hotel 20.000. Bisa 25. Apalagi kalau jalan-jalan keluar negeri. Kita harus bawa siap-siap botol kosong. Karena apa? Di sana ada keran-keran air minum yang kita bisa nikmati dengan gratis. Kalau beli air kemasan bagus 100.000, 500-600 ml itu 100.000, 125. Itu harganya jauh sekali. Makanya orang-orang yang itu ke luar negeri itu suka bawa itu ya, Ci Julian. Ci Elis bawa botol kosong ya. Kalau Ci Elis enggak kali. Kalau saya cari botol kosong, isi keran gratis untuk minum. Jadi ada harga, ada nilai yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya. Dan harga yang harus kita miliki, nilai yang kita harus miliki semakin hari semakin nyata, yaitu kerendahan hati. Saya percaya di sini, siapa yang mau sombong hari ini? Acuh, nggak ada rasanya ya. Siapa yang mau sombong hari ini? Tidak ada. Semua orang pengen rendah hati, pengen menjadi orang yang gimana ya, legowo, terbuka, orang yang selalu memberikan nuansa-nuansa baru di kehidupan pertemanan, di kehidupan keluarga, di kehidupan gereja. Itu yang akan kita bawa.
merasa kita seringkali bawa label. Ada kan Amsal 16 ayat 18. Tidak ada satupun orang yang mau sombong karena apa? Kecongkakan mendahului kehancuran. Sebelum kita sombong, sebelum kita sombong, kita belum mengalami kehancuran dan tinggi hati, mendahului kejatuhan. Saya rasa tidak ada orang yang mau mengalami kehancuran dan kejatuhan hari-hari ini. Sebab itu tidak ada yang mau sombong. Tidak ada yang mau punya hati yang congkak dan tinggi. Karena apa? Kita nggak mau diawali hidup kita dengan kehancuran dan kejatuhan. Jadi sombong sama congkak atau tinggi hati bukan karena kalau pede, ya ada pede percaya diri itu baik. Karena apa? Itu mengangkat nilai kita, mengangkat value kita. Orang-orang yang percaya diri itu bisa menembus hal-hal yang mustahil dalam hidupnya. Bahkan ada pepatah berkata orang yang bersemangat, orang yang hidupnya bersemangat, 50% dari pekerjaannya sudah selesai dia kerjakan walaupun dia belum mengerjakan apa? Yakin itu, percaya itu. Sebab apa? Orang yang sombong di perjanjian lama dikatakan Yesaya 2 ayat yang ke-12, orang yang tidak rendah hati. Yesaya 2 ayat yang ke-12. Sebab Tuhan semesta alam, Allahku dan Allahmu, menetapkan satu hari untuk apa? Untuk menghukum semua orang yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Ini penghukuman bahwa satu hari Tuhan sedang kumpulkan orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang mendikirkan dirinya di atas segala apa yang mereka pikir itu benar. Ya, kita terkenal sebagai seorang raja, yaitu Raja Saul. Kita kalau baca Raja Saul, dia itu dipilih Tuhan. Enak gak jadi orang dipilih Tuhan? Amin. Enak gak orang dipilih Tuhan? Amin. Enak orang yang dipilih Tuhan. Engkau dipilih Tuhan untuk ada menjadi orang-orang percaya di tempat ini, untuk menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, untuk menjadi ibu yang baik, untuk menjadi bapak yang baik. Engkau dipilih. Engkau menjadi anak yang baik, bahkan engkau menjadi menantu yang baik, bahkan engkau menjadi saudara yang baik untuk saudaramu. Kita dipilih seperti Raja Saul. Ketika bangsa Israel minta sama Nabi Samuel, minta seorang raja supaya kami sama dengan negara lain, supaya kami sama dengan bangsa lain, supaya kami punya raja. Samuel sebagai seorang nabi dan hamba Tuhan, dia datang di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah kalau bangsa Israel pengen punya raja. Bangsa Israel selama ini dipimpin oleh pimpinan dari Tuhan. Rajanya itu Tuhan yang memimpin bangsa Israel. Ayo, ada tiang awan. Mereka berjalan. Ayo, ada tiang api. Mereka bikin kemah. Mereka berteduh, mereka beristirahat. Ayo, ada burung puyuh datang. Ambil burung puyuh, ada mana datang. Ambil mana. Itu pimpinan dari seorang raja, yaitu Yesus sendiri. Teokrasi, pemimpinnya itu Tuhan sendiri. Tetapi ketika bangsa Israel mulai melihat ada raja di negara-negara lain, kepengen, saudara, amin. Siapa yang kepengen jadi DPR di sini? Aku. Berita di orang Batak meledeknya apa? Mardeper-deper. Apa itu mardeper-deper? Diledekin sama orang-orang Batak tuh mardeper-deper karena bapaknya Om Heri itu orang DPR. Proyeknya banyak. Punya truk. Bangun sekolah gampang. Proyek bangun sekolah uangnya ada, utangnya ada, ini ada, semua cair. Anak-anaknya hidup dalam kelimpahan. Ditaruh tuh, rumahnya gede bisa sepak bola. Mardeper-deper namanya gitu. Ada hal yang harus kita kerjakan
katakan, ketika Raja Saul dipilih Tuhan, dia menjadi orang yang rendah hati. Dia diambil dari suku terkecil yaitu Benyamin. Dia anak Kisi dan dia diangkat jadi raja. Ketika Samuel mencari siapa? Mencari Doni Setiawan, oh enggak. Oh, mencari Dewi Surbakti. Kesaksian Dew. Ini mama nungguin kamu nih. Dari khotbah udah selesai nih. Nungguin kamu buat kesaksian HBD. Dan apa yang terjadi? Raja Saul bersembunyi daripada Samuel, dicari-cari nggak ada. Karena dia apa? Aku ini bukan golongan orang yang hebat. Kenapa Tuhan cari aku suruh jadi raja? Diangkatlah Saul menjadi raja, ditapiskan oleh Samuel dan menjadi raja. Tapi berjalannya waktu, diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan, Raja Saul mulai memberontak kepada Samuel. Raja Saul mulai memberontak kepada titah-titah Tuhan. Dia menganggap dirinya raja dan dia bisa melakukan segalanya. Saudara, ada malaikat yang baik, yang hebat, yang dipakai Tuhan luar biasa, pemimpin kur, tim musik di sorga. Namanya siapa? Bapak Lucifer. Dia memimpin orkestra di sorga hanya untuk memuji memuliakan Tuhan. Berjalannya waktu, malaikat Lucifer ini mulai pikir dia sama dengan Tuhan, pikir dia sama dengan Allah. Aku mau duduk di tempat yang maha tinggi seperti Allah duduk di situ, karena aku pemimpin, karena aku banyak kebisaan. Seluruh organ tubuh itu berbunyi dengan alat musik pujian penyembahan bagi Tuhan, dan surga menjadi semarak karena keberadaanku. Malaikat tidak disayang Tuhan karena dia sombong, karena dia tinggi hati. Dia apa? Dibuang, saudara, dibuang ke bumi, menjadi Lucifer, menjadi iblis. Makanya jangan berubah status. Jadi malaikat sampai surga tetap jadi malaikat. Jangan berubah status. Kau boleh hebat, engkau boleh bisa banyak hal, tapi satu hal, rendah hati, membawa engkau sampai surga menjadi malaikat-malaikatnya Tuhan. Mungkin hari ini pekerjaan kita tidak terlihat, pelayanan kita tidak terlihat, jeripaya kita tidak terlihat, orang memandang kita sebelah mata. Tidak apa-apa. Tetapi Tuhan melihat kita dari tempat yang maha tinggi. Dia tahu hatimu dan hatiku. Amin. Ya, bukan lagunya Musin Alatas dan Titik Sandokan gue. Di antara. Siapa yang tua kayak saya? Hatimu, hatiku. Terapa ya? Terbentang dinding yang tinggi gitu. Bawa itu linggis. Bopol lah. Biar gak ada penghalang antara aku dan engkau. Jangan bangun tembok tinggi hati di hadapan Tuhan. Jangan bangun tembok tinggi hati di hadapan sesama. Kenapa? Di sini kita jadi malaikat. Sampai ke surga kita jadi malaikat. Yang percaya katakan amin. Bagaimana kita belajar rendah hati? Mari kita buka Matius 11 ayat 29. Guru agung kita, dosen besar kita yang ajar, dia mengatakan, pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepada. Hehe, hidup di dunia ini memang banyak masalah, tapi masalah yang kita hadapi kita tidak pikul sendiri, sebab ada Tuhan. Ada Tuhan yang memasang itu dan
lemah lembut itu harus punya semua. Amin. Apalagi orang Kudus, kalau ngomong saya aja ketularan. Saya bukan orang Kudus, saya orang Cirebon. Tapi kalau ngomong, lekala orang Batak. Lemah lembut dan rendah hati supaya apa? Jiwamu mendapatkan ketenangan. Coba saudara lagi marah-marah, enak gak? Tenang gak? Saya rasa garing. Lehernya cengeng, kepalanya pusing, jantungnya kapan lewat gue jotos. Ya kan? Lewat dan lewat sini gue jotos. Kayaknya emosi, kalau ketemu dia awas ya. Lihat nanti, wah, gitu kan? Dosen kita, guru ajaib kita Yesus berkata, pikullah. Ada beban yang harus kita pikul di hidup kita selama kita menjadi orang percaya kepada Tuhan, karena sengaja Tuhan pasang. Kalau kita nggak punya kuk, kita liar, betul? Kenapa Tuhan kasih kuk? Karena ada yang membebani, ada yang mengikat kita, ada yang ayo belok kiri, ayo belok kanan, tarik, ulur. Itu. Dan kalau engkau tidak kuat, supaya engkau kuat, belajar. Jangan saudara bilang sama anak, belajar, baca bukunya, biar kamu jadi ranking. Anakku bilang itu, lama jadi ranking gua nggak usah. Kenapa? Nggak dapat hadiah apa-apa, dan hadiahnya cuma buku tulis. Dah, bocah. Jangan gitu, mama kan bangga walaupun kamu dapat buku tulis. Dapat kado kan, buku tulis, dapat piala. Mama kan bangga Moses juara. Nggak mau lah, orang buku tulis doang. Itu anak ampun. Belajar. Orang tua belajar. Anak muda belajar yang ada di tempat ini. Amin. Karena Yesus bilang aku lemah lembut. Beda lemah lembut sama lemah gemulai ya. Kalau lemah gemulai kan ngondek, gitu ya. Kalau lemah lembut tuh hatinya itu terbuka, hatinya itu legowo, hatinya itu open. Semua yang mereka kerjakan adalah dengan kelemah lembutan dan kerendahan. Ya, maka jiwamu tenang. Kalau jiwamu tenang, kau bekerja dengan baik. Kalau jiwamu tenang, kau mengurus anak-anak dengan baik. Kalau jiwamu tenang, kau menata masa depanmu dengan baik. Dan kau cuma tidak punya pikiran negatif terhadap orang lain. Kenapa? Engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada beberapa hal yang saya baca di dalam dipelajari dari firman Tuhan. Mengapa kita harus rendah hati? Rendah hati dengan kata yang pertama adalah dihina, ditolak, tapi tidak terluka. Dihina, ditolak, tetapi tidak terluka. Yang kedua, dipuji, tapi tidak lupa diri. Yang ketiga, ditegur, dievaluasi, dinasehati, tapi tidak menjadi marah. Yang keempat, diangkat, dipromosikan, tetapi tidak berubah setia. Yang kelima, digoda, tetapi tidak jatuh. Inilah Tuhan kita. Ketika dia ditolak, ketika dia dihina, dia tidak terluka dan dia tidak dendam. Ketika dia dipuji, dimuliakan, dia juga tidak lupa diri karena dia tetap Mesias. Ketika dia marah, ditegur, dia tidak marah. Ketika dia diangkat, dipromosikan sebagai orang yang saat itu mempengaruhi masa, dia juga tidak berubah setia. Dia digoda oleh iblis untuk menurut apa yang iblis katakan lewat firman Tuhan yang sudah ada. Apa dia berubah? Tidak. Hai engkau anak Allah, turunlah dari hubungan baik Allah,
Tuhan akan menyediakan malaikat-malaikat yang menadah engkau. Hai engkau anak Allah Yesus Kristus. Mama di depan Olive. Sini saya di depan. Ya, ketemu mamanya deh. Ketika dia harus menjadikan batu-batu menjadi roti, bisa nggak? Bisa. Digoda. Tapi dia tidak bilang, ya saya mau karena saya hebat. Bukan. Tapi dia bilang apa? Makananku bukan hanya dari roti saja, tetapi melakukan firman Tuhan. Engkau lihat seisi dunia ini, sujudlah menyembah kepadaku, karena iblis yang punya harta seisi dunia. Sujud. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia tidak tergoda. Nyala dari hadapan wahai iblis, karena hanya akulah yang harus disembah. Itulah Tuhan kita. Belajar dari kerendahan hati. Kita kalau kadang-kadang kita harus punya belajar kerendahan hati adalah pertama di dalam pewahyuan yang Rasul Paulus tuliskan tentang Yesus sebagai Mesias. Rasul Paulus adalah rasul yang terakhir yang Tuhan berikan pewahyuan, Roh Kudus berikan pewahyuan. Bagaimana kita harus belajar tentang kerendahan hati seperti Yesus. Kita baca ya, Filipi 2. Filipi 2 ayat 5, 6, 7. Filipi 2 ayat 5, 6, dan 7. Inilah yang Rasul Paulus dapat pewahyuan dari Roh Kudus mengenai pelajaran rendah hati dari Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, bukan sendiri-sendiri, bukan personal. Ketersinggungan itu karena bersama. Masa ada orang sendirian tersinggung? Itu namanya kesambet. Tahu nggak? Kerasukan. Kesinggung itu karena kita bersama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama suamimu, bersama istrimu, bersama anakmu, bersama menantumu, bersama tetanggamu, bersama teman gerejamu, bersama teman kerjamu, bersama teman usahamu, bersama keluarga besar suami, bersama keluarga besar istri. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang terdapat? Rendah hati, lemah lembut. Ayat yang ke-6. Kita bahas lagi ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah menjadi milik yang harus dipertahankan. Kita bahas ya ayat yang ke-6. Mengapa milik itu harus dipertahankan? Mengapa ego kita harus dipertahankan? Bukankah kita tidak ada artinya apa-apa kalau tanpa Tuhan yang menolong kita? Tapi seringkali kita lebih sombong daripada Tuhan. Seakan-akan kita yang menciptakan dunia ini dan seisinya. Kita sok ngatur, kita pengennya dihargai, kita pengennya dihormati. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus turun ke dunia ini dalam rupa Allah, tapi dia tidak menganggap persamaannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Apa yang harus dipertahankan? Tidak ada. Kita harus memiliki rela melepaskan apa yang harus dilepaskan. Amin. Rela melepaskan apa yang harus dilepaskan. Hari Rabu kemarin apa ya, Mami Jen khotbah tentang mengkitrek. Jadi cara menangkap monyet. Jadi monyet itu ditangkap gampang, gak usah pakai bius, gak usah pakai jerat. Cukup isi kacang di dalam wadah, yang besar ke bawahnya, kecil atasnya. Ketika monyet itu lihat kacang, dia langsung memasukkan
dan dia ambil sebanyak-banyaknya. Kira-kira tangannya bisa terlepas nggak? Tidak bisa, karena wadahnya itu kecil di atas dan memudahkan monyet itu bisa ditangkap. Demikian kehidupan kita ketika kita rakus, ketika kita pengen lebih, kita masukkan tangan kita ke dalam tempat yang kecil itu dan kita mau raup semua yang banyak. Semakin digenggam semakin sakit. Tetapi semakin kita bisa melepaskan hal-hal yang tidak harus dipertahankan, semakin hidup kita bahagia dan tenang jiwa kita. Apapun itu, kalau sesuatu yang engkau pegang erat-erat di dalam dunia ini, itu menjadi berhala bagimu. Itu tidak membawa berkat bagi kita. Mungkin itu kedudukan kita, kekayaan kita, martabat kita, keluarga kita. Apapun yang kita pertahankan untuk mengisi ego kita sehingga kita tidak sama dengan orang lain. Ini gue siapa? Lu siapa? Lu jual, gua borong. Kalau orang Betawi bilang. Saudara, semua yang ada dalam dunia ini, termasuk nafas hidup kita, cuma titik. Ada yang punya milik pribadi, punya sertifikat. Nafas hidup Ibu Erna milik pribadi, tidak boleh diganggu gugat. Ambil satu contoh tentang seorang juru parkir. Walau mobilnya banyak, dia nggak sombong. Sobat, mobilnya mobil titipan. Motornya banyak. Masuk diatur, dijajar dengan rapi. Apa aja mobil-mobil yang bagus, mamanya kali bang. Apa kali gitu? Gimana kali ini? Harganya segini. Dia nyetir mobil Rolls Mercy dan lain sebagainya. Dia sombong nggak? Kagak. Sebab dia tahu diri itu cuma titipan. Udah selesai acara diambil sama yang punya. Milikilah hati seperti juru parkir. Apapun yang ada di dalamnya ini nggak ngefek bagi gue. Itu punya Tuhan kok. Tuhan mau kasih, Tuhan kasih banyak, bisa hari ini juga. Tapi Tuhan mau ambil hari ini juga. 11 Januari, kalau Arman Maulana berkata, 11 Januari cintaku dan cintamu bersatu. Walaupun lalu selingkuh dan kawin lagi ya. Tapi 11 Januari 2000, gila, lalai. Udah lah, sedih-sedih jangan dilihat. Hari itu saya kehilangan mobil. Hari itu saya kehilangan motor. Hari itu saya kehilangan tabungan. Hari itu saya kehilangan saudara. Seperti rasa-rasanya seperti Ayub, cuma kurang borok doang. Cuma kurang kunis doang. Dan saya tidak punya anak waktu itu, jadi gak diambil anak sama Tuhan. Habis. Bisnis magang habis hancur. Habis hari itu 11 Januari. Dan saya ingat kalau Arman Maulana nyanyi itu saya kesel. Karena dia bahagia menikah, dan saya habis semuanya. Tapi itulah kerendahan hati yang harus kita miliki. Terus saya marah sama Tuhan. Tuhan, saya marah sama lu. Gak punya apa-apa gue. Gue berusaha sendiri. Uang itu juga buat pelayanan Tuhan. Bukan buat hidupku sendiri. Terus aku marah sama Tuhan. Aku pindah agama atau aku berhenti jadi pendeta? Enggak. Aku kehilangan semuanya. Tapi aku punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang berdiri
bilang suami saya sial. Padahal semono gantengnya, semono enome, semono pekerja kerasnya, gak punya utang, gak mabok, gak judi, gak main perempuan, gak ngerokok. Lu gue bilang lu sial, Pak. Sama berendam di laut Haretan. Biar sial lu hilang ke bawah laut. Bener. Dia lagi bodoh aja. Dia mau aja dia turun ke Haretan naik bus. Tidak ada satupun yang bisa kita pertahankan dalam dunia ini. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, saya dapat firman Tuhan ini, benar-benar ya, merobek-robek hati saya. Matius 19 ayat 21 dan 22. Matius 19 ayat 21 dan 22. Kata Yesus, Matius 19 ayat 21 dan 22. Saya akan bacakan ke saudara. Kata Yesus kepadanya, jikalau kamu hendak sempurna dalam hidup ini, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan Yesus, perkataan yang pemilik dunia ini, kenapa dia? Pergilah dia dengan sebab apa? Nah, contoh orang yang tidak mau melepaskan. Padahal yang berkata-kata itu yang memiliki bumi, yang memiliki kehidupan orang muda ini. Bukankah kalau hartanya habis, dia bisa punya kekuatan, dia punya kepintaran, dia masih punya waktu untuk dia bekerja dan mendapatkan harta kembali, amin. Kecuali udah pekrok, udah tua, udah opung, ya beda kalau terima firman ini. Tetapi yang terima firman ini orang muda yang sudah melakukan firman Tuhan dari A sampai Z. Cuma satu masalahnya, dia menggenggam apa yang ada di dunia ini. Dia tidak mampu melepaskannya. Cuma satu, dia pergi dengan sedih. Dia pergi dengan sedih. Katanya, hartanya. Beda sekali dengan Abraham. Abraham, orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, dengan nama Abram. Kita akan lihat ya Kejadian. Saya akan ajarkan kepada saudara. Kejadian 15 ayat 7 sampai 8. Kejadian pasal 15 ayat 7 sampai 8. Perbandingan orang muda yang sudah melakukan firman Tuhan banyak, yang sudah melayani banyak, tetapi kalau satu hal diminta dari dia genggam erat. Tapi Abraham, lalu firman Tuhan kepadanya siapa? Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim, yang memberikan negeri ini, yang memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Ayat 8. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilih? Abraham, seorang yang taat sama perintah Tuhan. Dia bukan diambil, tetapi diberi. Boleh colek, boleh tepuk teman sebangkumu. Tenang, ada Tuhan yang sempat memberi kita. Dia tidak akan terlambat memberi kita. Walaupun seringkali kita pikir, bagaimana caranya aku bisa memilikinya? Mungkin saudara punya Pajero
Jero, saya punya Bu Jero. Gak apa-apa. Yang penting Jero, ya enggak? Jangan kecil hati. Dulu teman-teman saya naik Alphard, saya naik Luxio. Saya bilang, ini baby Alphard. Keren gak tuh? Orang lain bilang, aduh, kita udah naik Alphard deh. Ini seri. Aduh, aku enggak. Naik Luxio. Hitam sama-sama warnanya. Tapi disebutnya apa? Baby Alphard. Siapa tahu nanti disiramin gede jadi Alphard beneran. Orang mah jangan berhenti berharap sama Tuhan, amin. Amin. Abraham keluar dari Ur Kasdim, bawa Sarah, bawa Lot, keluarganya banyak, pegawainya banyak, budaknya banyak. Di Ur Kasdim hidupnya sudah mapan. Hidupnya sudah mapan, saudara. Kalau saya suruh Pak Erin, Pak, pindah aja ke Hoblis usahanya. Enggak bisa. Karena apa? Di sana sudah mapan pelanggannya tuh. Pelanggan tetap. Kalau di sini perlu masih cari. Dan apa ya? Perkembangan kulinernya belum terlalu besar seperti di Bogor, Tangerang itu kan Ciluduk itu udah besar kuliner itu. Jadi untuk makan box makanan itu lebih laku di sana. Karena setiap rumah makan itu ada satu orang seminggu 10.000 ya Pak. Terus itu 10.000 belum teleponnya, belum linkupnya, belum ininya itunya. Jadi seminggu itu harus di-drop 10.000 lembar. Dan anehnya rumah makan ini, satu lembar kertas boxnya itu dibayar oleh pembeli makanan. Hadang saudara. Kalau saya bodoh, ayo, saya beli makanan serabi. Dusnya harganya 1.200. Saya harus bayar juga dusnya. Gondok nggak? Di Alfamart aja kita suruh bawa kresek sendiri, kesel kan? Oh, saya belanja di Enesco aja. Beli pupuk, dikasih kresek, pakai cap lagi, Tani Jaya. Lah, begitu loh, sampai begitunya. Coba, saya beli serabi, harus beli dusnya satu dus itu 1.100, kan bodoh. Harga serabinya 1.000, alah, mahalan dusnya. Tapi Tuhan bisa buat itu semua. Dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya, Tuhan? Amin. Jawab itu di dalam usahamu, jawab itu di dalam keluargamu, jawab itu di dalam hidup anak-anakmu. Engkau akan punya mantu-mantu yang hebat. Engkau akan punya cucu-cucu yang hebat. Karena apa? Berkat Tuhan itu seringkali tidak turun atas opa, terus keturunan kedua yang baru dapat. Saya pada papi saya bilang begini, papi jadi hamba Tuhan di Hoblis dari muda sampai tua. Kanebo aja nggak ada yang ngasih. Kanebo tuh saudara, kalau nggak ada kanebo, harus share di Google. Kanebo apa ini? Tapi Papa Moses, dulu mah belum Papa Moses ya, Papa Emin dapat tiger 2.000 dengan harga 21.500.000 dan ditilang di polisi. Karena apa? Saking semangatnya, Pak Erin, ambil motor tiger gratis. Dari mana? Ini. Dikasih tahu bukan nama orangnya, dikasih tahu nama dealernya. Ambil, bawa uang 100.000 saudara. Nggak tahu dari siapa 100.000-nya. Mungkin ada dari jemaat di sini. Dengan semangat dia naik motor, pakai helm bodol, pakai jaket bodol, ambil tiger di Tanah Abang. Pulangnya dia lupa ada lampu merah. Dia terjang. Dia mau makan aja sayang-sayang di jalan. 100.000 sayang-sayang. Buat bensin 50.000, buat makan 50.000, mendingan buat bensin. Nanti makan di rumah. Istriku tukang masak. Siapa aja dikasih makan. Sampai di mana? Bapak salah. Salah saya
50.000 lagi buat bensin, 50.000 buat bapak ya. Saking semangatnya saudara. Bagaimana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Tanya sama Tuhan. Jangan tanya sama saya juga empuk. Iya ya deh. Udah tadi mama selesai. Dia Allah kita melepaskan apa yang harus dilepaskan. Karena hidup yang paling berat adalah hidup yang menggenggam erat-erat apa yang kita miliki di dalam dunia ini. Mari saudara, kita akan baca. Oh, sebelum ini saya pelajari tentang kehidupan Abraham. Abraham itu keluar dari Ur Kasdim dengan istrinya Sarah dengan Lot. Waktu ada pertengkaran antara gembala-gembala domba Lot dan gembala-gembala domba dari Abraham, apa yang Abraham buat? Dia bikin statement. Lot, pilih. Kamu yang di sini, apa kamu yang di aku yang di sana? Pilih. Orang muda suruh milih. Lot milih Sungai Yordan yang dengan hebatnya perekonomian di sana maju. Dia milih Sodom dan Gomora yang luar biasa hebat dan maju. Tetapi Abraham memilih sisanya Lot. Seharusnya sebagai tulang, aman ya. Orang Batak kalau udah punya tulang, tulangnya pasti keras. Kalau tulang itu milih ponakan yang ngalah. Tapi justru Abraham yang membuka diri. Pilih, mana kau mau hidup di mana? Supaya keluargamu dan gembala-gembalamu terjamin. Mementingkan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Sampai punya Ishak. Tuhan minta dipersembahkan Ishaknya. Apa saudara? Kasih enggak? Kasih. Karena hidup kita itu cuma terima dan kasih. Ya Celis kasih angpau ke saya. Saya terima enggak? Saya terima sih. Tapi hari berikutnya saya kasih buat orang lain yang nggak percaya di sekolah lagi lah. Nanti Celis tuh nggak ngasih lagi dan kasih saya. Dia kasih buat saya. Tapi dia kasih lagi buat yang lain. Hidup kita cuma terima dan kasih. Nggak ada. Ya deh, benar. Mama nggak bohong. Bahkan sampai di kita lihat ya, bagaimana perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup Abraham. Kejadian 22. Coba, Kejadian 22. Dari Ur Kasdim punya ada Sarah, ada Lot, ada Ishak, sampai Tuhan kerjakan yang terbaik bagi keturunan Abraham. Dari rusuknya, bukan dong. Kejadian 22 sayang, ada 23. Ya, Kejadian 22 ayat 23. Dan ritual memperanakan Milka. Ke-8 orang inilah yang dilahirkan Milka bagi Nahor saudara Abraham. Saya buka kisah ini saudara, karena begini, ketika Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria, ketika dia turun, tidak jadi mempersembahkan karena Tuhan sediakan kambing domba sebagai pengganti. Abraham turun dan dia kembali bertemu dengan Milka dan Nahor. Milka dan Nahor ini saudara Abraham yang tidak memiliki keturunan. Tetapi ketika dia berdoa, Abraham berdoa untuk Milka dan Nahor, akhirnya Milka ini hamil. Dan dari situ lahirlah siapa? Ribka. Ada yang hang? Lahirlah Ribka.
pilih engkau. Tuhan pilih engkau jadi malaikat di bumi sampai di surga. Relakan kita melepaskan terikatan kita dengan harga diri kita, dengan keegoan kita, dengan harta kita, dengan jabatan kita, apalagi yang masa lalu. Orang-orang tua nih seperti saya. Dulu, udah kalau udah ngomong dulu, saya dari awal. Kita paling hebat. Tapi sayang, dulu, coba uang dulu sampai sekarang laku nggak, Celis? Tante Wawa, dikasih uang dulu mau? Nggak laku. Walaupun dulu, nggak laku. Relakan hatimu untuk memberi bagi sesama, bagi Tuhan. Saudara, jangan saudara pikir, oh Tuhan itu nggak perlu duit. Memang Tuhan nggak perlu duit, tapi gereja itu perlu duit. Saya selalu kasih duit tuh sama gereja, nggak pakai nama. Sekali-kali sih saat kasih gereja itu 500.000 nggak pakai nama, saudara bohong. Saya nggak pernah nemu amplop di kotak perpuluhan 500.000 tidak pakai nama, 300.000 tidak pakai nama. Ya tapi ini yang nggak pakai nama tuh biasanya pemuda remaja, ngasihnya cepet 50 uang jajan mereka. Jadi kalau saudara ngomong gitu sama saya, oh CCTV Tuhan berlaku. Ayat yang ke-7 Kak, Filipi 2 ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, budak yang tidak dibayar dulos, dan menjadi sama seperti dengan manusia. Ini yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya di dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia bisa seperti raja di atas segala raja, tapi dia rela jadi budak untuk melayani. Budak itu bukan ART ya saudara. ART itu digaji, ART itu disediakan makanannya. ART itu bukan Anastasia Tarigan ya, jangan kesinggung ya. Besok nggak mau main piano karena mama bilang ART. ART kan Anastasia Ruth Tarigan. Nah, punya ledekan baru kalau yang hebat acak. Jangan disebut ART sama pemain. Besok kamu main piano, dia mau main piano, buat sebut ART. Padahal namanya Anastasia Ruth Tarigan sama dia. Arah itu. ART itu diberikan segala yang terbaik. Kalau habis Lebaran dikasih ongkos pulang kampung, dikasih oleh-oleh, dikasih pesangon. Pesangon udah dibertiin apa ya? THR. Tuh. Tapi Yesus itu melayani tanpa embel-embel. Bisakah kita melayani Tuhan? Melayani sesama? Melayani teman-teman kita? Biar aku yang rugi Tuhan. Yang penting semua berjalan dengan baik. Biar aku yang tekor Tuhan. Yang penting semua berjalan dengan aman. Saudara, saya pernah dihina loh sama teman saya. Satu gereja. Itu si Eri sama si Erwin itu orang gila. Pelayanannya gila. Katanya kayak orang Bogor. Biar tekor, asal titik-titik apa? Orang Bogor apa? Biar tekor, asal kesohor. Amin. Saya punya rumah di Bogor. Anda punya? Gak punya. Kayak villa adem, gak usah pakai AC. Gara-gara apa? Teman-teman sepelayanan saya ngeledekin. Itu mah pedagang Bogor. Biar tekor asal kesohor. Gue punya rumah loh di Bogor. Dan gue kesohor di sana. Amin. Bilang sama Tuhan, jangan berhentikan. Yuk, kunci sukses kita hari ini. Rendah hati. Gak usah gaya-gayaan Pak Jaya, biar badan besar. Ada yang lebih besar lagi, Pak Marbun. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Nanti musik.
dari kami Tuhan. Walaupun kami memiliki semuanya Tuhan, jabatan kami Tuhan, harta Tuhan, semua apa yang kami miliki di dunia ini, tapi jadikanlah kami orang yang rendah hati, sebab apa yang kami punya Tuhan di dunia ini Tuhan, semua itu adalah titipan daripada Engkau Tuhan. Jika Tuhan memintanya Tuhan, kami harus siap Tuhan untuk memberi semua Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik untuk firman-Mu. Semoga Tuhan firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sehingga kami semua yang ada di sini Tuhan bukan hanya pendengar saja Tuhan, tapi kami semua Tuhan yang ada di sini menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami tidak pulang dengan sia-sia Tuhan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kami percaya Tuhan, Allah kami yang kami sembah, Allah yang kami permuliakan itu Tuhan, Allah yang sempurna, yang sanggup memberikan kami Tuhan kesembuhan, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kesembuhan akan kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Jika di antara kami saat ini Tuhan juga Tuhan ada yang merasa Tuhan kekurangan Tuhan, kami percaya kami akan dicukupkan oleh Engkau Tuhan, sehingga hari-hari kami Tuhan ke depannya tidak kekurangan lagi Tuhan, sehingga kami semua Tuhan akan dipuaskan oleh Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, inilah doa kami. Sebelumnya ampuni dosa pelanggaran kami, supaya kami dapat menerima segala berkat-berkat yang dari Tuhan. Hanya di dalam satu nama kami berdoa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan berdiri sama Pak Denny. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan dengan pujian Jangan Lelah Bekerja di Ladang Tuhan. Jam sore, dan hari Minggu hari Sabtu ada ibadah youth, dan hari Minggu seperti hari ini tidak ada perubahan, ada sekolah minggu jam 8 kurang di Gazebo. Yang berulang tahun minggu ini Ibu Morina Mangalu, saudari anak kita Rindu Marito Purba, Bapak Dahalong Banjar Nahor, dan Dewi Septian Bulus Bakti. Selamat ulang tahun, diberikan panjang umur, kesehatan, dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Doakan bangsa Indonesia selalu, doakan Indra Baik Kota Hopis, jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir hari ini, Bapak Ibu Gembala serta keluarga pastorik. Masuk dalam keuangan gereja, kas sekolah minggu ada 2.070.000.
Kas Pemuda ada 791.000, Diakonia ada 947.000, Kas Pembangunan ada 1.935.000, Kas Natal ada 2.677.000, ya. Kas Wanita ada 2.287.000 dan dana Lazarus ada 15.890.000. Yang mau nabung silakan tidak hadir. Dari Ustina tidak tahu apa dari barang, ya. Terus dana Lazarus silakan ke Kiloni, dan yang mau nabung untuk Natal silakan ke bendahara masing-masing. Pengumuman gereja demikian, nanti ada pengumuman berikutnya dari bendahara. Nggak ada lagi yang harus dibutuhkan. Natal kita tetap di tanggal 25 dan 26 di Hotel Montana Kuningan. Saya share ke saudara, kalau saudara pengen, aku nggak usah nginep deh, aku mau ikut ibadah Natalnya aja, berangkat. Tapi syaratnya bawa mobil sendiri. Kenapa? Nanti kalau kita sudah siapkan, saudara tidak jadi berangkat. Kita yang bingung, buat uang sewanya. Ya enggak? Ya gitu ya. Akhirnya begitu, kalau mau berangkat, berangkat. Ikut ibadah Natal. Misalnya kita akan bikin nanti jam 4 sampai jam 6 atau sampai jam 7. Karena satu orang 100.000, tapi kita dapat snack dan dapat makan malam, ya, gitu ya. Jadi tetap momen ibadah Natal kita bisa ikuti, gitu. Amin. Kalaupun masih lebih enak, nginep bareng-bareng. Biar CLSO nggak bisa tidur. Amin, nggak apa-apa. Ya, kalau Ibu Fitri seneng itu, mantel baru. Bulan madu di atas pelangi. Nah, ya, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kepada Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Semua itu hanyalah kebesaran Tuhan dan kebaikan Tuhan yang berlaku dalam hidup kita. Yang pertama, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan. Terima kasih kalau sampai saat ini Tuhan sudah tolong bangsa kami. Walaupun mungkin dalam keadaan tidak baik menurut dunia ini, tetapi kami akan tetap menjadi baik karena kami umat pilihan-Mu, karena kami biji mata-Mu, kami pusat perhatian-Mu, Tuhan. Berikan apa yang terbaik bagi seluruh jemaat Tuhan. Mereka bepergian keluar kota, ada acara, Tuhan Kau juga tolong mereka, jaga lindungi mereka, biar mereka boleh pulang dan kembali dengan selamat yang daripada Tuhan. Mereka yang ada di anak mantu cucu mereka diberkati Tuhan, dan apa yang diusahakan dibuat berhasil karena ada Tuhan yang menyertai tiap langkah mereka. Teruslah beracara bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan, supaya dari bayi-bayi, anak-anak kecil, remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu, kaum lansia akan keluar pujian, ucapan syukur bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, yang memimpin hidup mereka, yang menerangi jalan-jalan mereka, sehingga mereka tidak terjatuh dan tergeletak. Angkat yang jatuh, Tuhan, sembuhkan, pulihkan Tuhan kehidupan mereka, supaya mereka boleh tahu bahwa sesungguhnya ada Tuhan yang hidup, yang menyertai tiap langkah mereka. Suami-suami, istri-istri yang belum datang kepadamu, Tuhan, juga bawa datang kepadamu. Anak-anak menantu mereka, cucu-cucu mereka yang belum datang kepadamu, bahwa mereka juga datang kepada Tuhan. Engkau memberkati Tuhan kota Haugelis dan sekitarnya di mana kami tinggal, Tuhan, karena kami bekerja. Tuhan memberkati juga anak-anak kami yang ada di luar kota yang bekerja
kerja yang mulia yang apalah juga Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati untuk pelayanan untuk hari Rabu, Sabtu sampai Minggu Tuhan. Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa untuk datang lagi lebih menghargai waktu-waktu ibadah di tengah-tengah kesibukan mereka. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami serahkan juga kehamilan Ibu Molina Purba Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Sehatkan ibu, sehatkan anaknya, babynya Tuhan. Dalam nama